kontroversi putusan MK ke sini ini sedang banyak disorot oleh publik. Yang pertama adalah terkait masalah putusan masa MK terkait masa jabatan ketua KPK atau pengurus KPK lah, atau komisioneris KPK yang tadinya 4 tahun diubah oleh MK menjadi 5 tahun. Tentu saja semua orang pusing dengan ini. Kok masuk ke ranah sana, bukannya ini ranah legislatif? Harusnya ini kan tugas kewenangan Komisi 3 tentunya kan di DPR RI untuk menentukan itu. Nah, tapi hari ini MK mengambil tugas legislatif. Ya, tanda kutip, patut diduga ini adalah pesanan istana juga ini keputusan kan. Nah, di sisi lain sedang ada gugatan judicial review juga terkait masalah usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang tadinya 40 ke atas, karena ada yang mau menyalon umurnya masih di bawah 40, ada yang JR. Kita lihat nanti nih putusannya apakah nanti dikabulkan atau tidak. Karena ini ya kan. Nah, terus kemudian masalah pemilihan pemilu terbuka atau tertutup yang kemarin hari ini sedang apalagi ini gonjang-ganjing di dunia maya, di dunia media sosial, media cetak sedang viral nih. Bung Denny Indrayana yang menyampaikan terkait ada bocoran katanya ya dari ini bahwa ini nanti akan putusannya seperti apa bla 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 lah ya kan, putusannya jadi pemilihan tertutup ya kan. Tentu saja kalau dilihat konstelasi di DPR, 8 partai politik tidak setuju terhadap pemilihan tertutup, hanya PDIP yang setuju tertutup. Nah, lagi-lagi jika ini dikabulkan, ya kan, bisa jadi ini adalah titip istana juga. Jadi hari ini MK, apakah dia menjadi lembaga independen, penjaga konstitusi, atau menjadi kacung? Petugas istana, seharusnya dia menjadi alat negara, sekarang menjadi alat penguasa. Nah, ini tentunya kawan-kawan di sini perlu kita bahas. Nah, khusus kaum buruh. Nah, ini khusus kaum buruh nih. Jangan-jangan karena undang-undang Omnibus Law juga ini titipan istana, gugatan kita di judicial review oleh kaum buruh nanti dikerjain juga oleh MK. Nah, ini memang Mahkamah Konstitusi semakin ke sini perlu kita kawal dan waspadai bersama karena terkait masalah nasib jutaan kaum buruh. Anda bisa bayangkan ketika keputusan MK ini keliru menetapkan sebuah keputusan terkait masalah undang-undang cipta kerja yang kontroversial ini, maka yang mengakibatkan kerugian bagi kaum buruh Indonesia. Karena saat ini undang-undang Omnibus Law adalah segala pusat penderitaan kaum buruh. Maka mungkin sebagian ada bisa bilang bagus, tetapi turunan-turunannya ini yang mengerikan sehingga menghasilkan pemotongan upah, pemotongan jam kerja, sistem kerja outsourcing, sistem kerja kontrak yang sudah semakin merajalela, ya kan. Bahkan untuk menjadi karyawan tetap harus ada syarat staycation segala macam. Tentu saja ini makin mengerikan. Dan saja satu hal lagi bahwa hari ini kami juga Aliansi Serikat Buruh keberatan dengan izin ekspor pasir laut yang diizinkan oleh Pak Jokowi, karena itu sebuah tindakan yang dapat merusak lingkungan, merusak mata pencaharian para kawan-kawan kami di sektor nelayan, karena ikannya kabur dan bisa jadi akan memperluas wilayah Singapura menjadi. Dan ingat, dan itu kepentingan Taipan yang tidak bertanggung jawab, Taipan yang tidak cinta NKRI. Justru Taipan yang tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, cari uang di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, tapi mengkhianati rakyat Indonesia. Itu saja dari saya, sampai ketemu lagi para pemirsa Logika Rakyat dan LBH PPMI Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau rapat dulu ya. Cabut!